Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arnani Herawati. Saya guru bidang studi sejarah di Swakarya. Dalam pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di mana kita ketahui bahwa kita tinggal di Indonesia ini, kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita ini mempunyai bangsa dan negara yang kuat. Untuk mencapai bangsa negara yang kuat itu, kita harus memahami. Salah satu di antaranya kita harus mencintai. Di antaranya adalah kita harus cinta tanah air. Dengan mencintai tanah air berarti kita ini bisa melaksanakan apa-apa yang mau kita kerjakan. Karena kalau kita tidak mencintai, bagaimana kita mau bekerja? Setelah kita mencintai tadi, maka kita bisa melaksanakan kesadaran tadi muncul. Bagaimana kesadaran tadi muncul? Yaitu kita mencintai bangsa dan negara. Kita sadar bahwa bangsa dan negara ini harus kita miliki dan kita kembangkan agar tujuan negara kita ini tercapai. Karena pada dasarnya tujuan masyarakat Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu di antaranya kita ini harus mengerti, menjiwai Pancasila. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila inilah sumber segala dari sumber dasar negara, di mana salah satu situ adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa melaksanakan. Karena dengan ada ketuhanan Maha Esa, kita mengetahui bahwa ada Tuhan di situ. Berarti kita kalau berbuat kesalahan, kita takut, maka kita berbuatlah yang baik. Jadi dengan ada kita berbuat baik, maka kita ini udah mencapai rela kita berkorban. Berkorban maksud adalah berkorban ini kita lihatlah. Salah satu di antaranya kita belajar. Belajar itu termasuk rela berkorban kita. Salah satunya waktu, tenaga, materi. Karena kalau kita nggak ada berkorban, nggak akan terwujud apa yang kita inginkan. Seperti salah satunya seperti cara belajar kita sekarang dengan melaksanakan program daring. Kita harus korban, salah satunya waktu. Kita korbankan waktu kita mendengar, memahami, dan kita bisa memaparkan. Karena dengan demikian tadi terwujudlah tujuan kita. Dengan demikian kita udah rela, berarti kita mempunyai kemampuan memiliki cinta tanah air. Karena negara kita harus kita miliki. Karena udah kita miliki, berarti kita harus kita sayangi. Seperti contohnya pakaian kita. Kalau sudah kita beli, kita sayangi, kita jaga, kita pelihara. Demikian juga dengan negara ini. Kalau enggak kita mempunyai kemampuan memiliki, apa enggak hancur negara kita ini? Seperti kita lihat zaman-zaman sekarang ini. Kita udah merdeka. Kita isi kemerdekaan ini. Bagaimana mengisi kemerdekaan? Salah satunya adalah kita belajar. Belajar. Kita cari buku-buku yang bisa memaparkan bagaimana kemampuan kita ini supaya meningkat. Karena belajar ini nggak ada habis-habisnya. Seperti ada pepatah, tuntutlah ilmu katanya, dari mulai dalam buayan hingga ke liang lahat. Berarti belajar ini nggak habis-habis. Belajar mengenai apa saja? Terutama belajar bagaimana cara kita hidup ini, bagaimana mengisi kemerdekaan ini, bagaimana memelihara negara ini, supaya apa? Supaya terwujud perdamaian. Karena pada dasarnya manusia ingin hidup damai. Nggak ada manusia yang hidup yang nggak ingin damai, harus damai. Bukan kaya tujuan manusia ya, damai. Karena banyak orang kaya, tapi nggak damai. Seperti kita lihat negara-negara yang lain lah. Seperti maka terjadilah perang dunia pertama, terjadi perang dunia kedua. Itu karena apa? Nggak damai negaranya. Jadi kita Indonesia ini wujudkanlah kedamaian.
Yaitu dengan cara belajar kita ya. Belajar kita. Dari yang nggak tahu menjadi tahu. Udah tahu pun belajar. Nah, karena supaya apa? Supaya kita ini lebih paham. Nah, jadi makanya kita ini kesadaran berbangsa dan bernegara ini wujudkanlah. Kita tanamkan dari mulai dalam rumah kita dulu. Bagaimana kita dalam keluarga? Kita wujudkan tanggung jawab. Nah, bagaimana keluarga kita ini bisa baik? Seperti contohnya dengan cara kita belajar di rumah. Cara kita keluar dari rumah, cara kita berbicara dengan orang tua, cara kita makan di rumah. Nah, jadi dengan adanya kita di rumah tadi, udah mapan kita udah siap, kita keluar pun hal demikian pun akan kita jumpai. Karena pada dasarnya kesadaran ini muncul dari rumah. Kalau di rumah kita udah mapan, keluar pun akan bagus. Kalau di rumah kita udah biasa berbicara yang baik, keluar pun akan berbicara yang baiklah. Nah, jadi makanya kita ini ciptakanlah dalam satu keluarga tadi kesadaran berkeluarga. Nah, kalau di negara namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi makanya dari mulai sekarang kita belajar belajar bagaimana mewujudkan kedamaian. Karena pada dasarnya manusia mencapai kedamaian, bukan mencapai kekayaan, damai. Kalau kita udah damai, apapun yang kita kerjakan akan terwujud. Apapun yang kita lihat akan tenang. Kalau udah damai. Tapi kalau kita nggak damai, maka kita ini akan kewalahan. Kita tengok orang salah aja. Kita lihat gini nggak cocok kita rasa. Kita makan ini nggak enak kita rasa. Karena apa? Nggak damai kita. Nah, damai ini terwujud dari batin kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita tentram, maka keluar pun akan tentram. Jadi untuk mewujudkannya ini, kesadaran berbangsa dan bernegara salah satunya adalah laksanakanlah jiwa Pancasila. Di antaranya satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan. 5 keadilan. Maka yang kita laksanakan kelima ini kalau kita laksanakan terwujudlah kedamaian. Salah satu di antaranya dengan keadilan. Kita harus adil kita ya. Pengertian adil di sini adalah terpenuhi kebutuhan. Jadi adil ini bukan harus timbangan yang sama. Enggak itu dikatakan adil, terpenuhi kebutuhan. Kalau kita belajar, ada alat belajar kita, ada sumber belajar kita, udah adil. Kalau kita makan, ada yang kita mau makan, ada nasi, ada sayurnya, ada ikannya, ada airnya, udah cukup itu. Namanya adil. Jadi adil ini terpenuhi kebutuhan. Kemudian kita ini harus bersatu, itulah sila ketiga. Persatuan Indonesia, bersatu kita. Bersatu dalam hal apa saja. Apalagi dalam belajar, mencapai cita-cita harus bersatu. Terutama kita bersatulah dengan orang tua. Kita dengan orang tua sama. Makanya segala sesuatu apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, laporkan terlebih dahulu kepada orang tua. Supaya mereka tahu langkah apa yang kita kerjakan. Setelah dia mengetahui baru kita keluar. Di luar kita di sekolah. Nah, di sekolah kita bersatu dengan lingkungan di sekolah. Supaya apa? Supaya terwujud kedamaian tadi. Nah, itulah yang kita harapkan dalam ini kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Itu yang harus penting ditanamkan dalam diri kita. Sadar kita bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang merupakan bangsa yang besar. Jadi bangsa ini besar kalau penduduknya atau orangnya berjiwa besar. Salah satu di antaranya belajar. Nah, jadi makanya tanamkan pada diri kita ya, bagaimana kita ini supaya bisa menyatakan apa yang kita idam-idamkan dan apa yang kita laksanakan. Nah, jadi makanya kita sadar dan kita harus rela berkorban kita. Nah, salah satu kita korbankanlah waktu kita. Nah, kita kerjakan bagaimana saya ini bisa jadi ini. Makanya kita itu di dalam melaksanakan segala sesuatu punya program kita. Kita buat program kita. Pagi kita kerjakan ini, siang ini, sore ini. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa menyisihkan waktu. Itulah nama rela kita berkorban. Kemudian kita rela harus mempunyai rasa cinta kita ini. Karena pada dasarnya manusia ini memiliki rasa cinta. Itulah yang diharapkan oleh kita manusia. Cinta kita ini, terutama cinta kepada diri sendiri.
cinta kita kepada orang tua, cinta kita pada keluarga, cinta kita kepada agama, dan yang paling penting cinta kita kepada negara kita ini. Karena di mana kita bertinggal harus kita cintai. Tujuannya supaya apa? Karena dengan ada rasa cinta itulah timbullah kesenangan, kenyamanan. Tapi kalau nggak ada rasa cinta, maka yang ada adalah kemarahan, kemungkaran. Seperti kita lihat peristiwa PKI tempoh hari tahun 1965. Itu terjadi karena apa? Nggak ada rasa cinta tadi. Cinta terhadap saudara, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap negara. Semua ingin merongrong. Tapi lama-lama demikian bisa dirongrong. Karena apa? Niat yang tidak baik itu lama-lama akan muncul dan akan dibasmi. Tapi kalau niat yang baik ini memang lama baru tersebar, tapi lama-lama agung dia. Maka kita harus cinta tadi ya. Dan kemudian kita ini harus mempunyai nilai. Karena pada dasarnya manusia hidup mempunyai nilai. Nilai itu adalah harga. Harga dan nilai sini bukan seperti harga baju. Bisa ditawar-tawar. Nilai sini inilah nilai yang harus kita capai. Seperti kita hidup di dunia ini. Tujuannya kan untuk mencapai nilai akhirat. Nilai akhirat itu nggak nampak, tapi hasilnya dapat kita rasakan. Kalau kita berbuat baik akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita berbuat yang jelek akan mendapatkan hasil yang jelek. Dan itu bisa kita rasakan. Jadi kita harus selalu berbuat baiklah. Tunjukkan nilai-nilai yang bagus setiap hari. Salah satunya adalah nilai kekeluargaan, nilai cinta keagamaan, nilai cinta kenegaraan. Karena nilai ini bukan hanya terwujud dalam bentuk rapot, bukan hanya bentuk dalam piagam, bukan dalam bentuk medali. Bisa dia ada tapi tak ada, itulah nilai tadi. Dan ini kita capai dengan adanya perbuatan. Kalau kita bagus, maka nilainya bagus. Kalau kita tidak bagus, dan kita dapat nilai tidak bagus. Dan ini bisa kita peroleh dalam masyarakat. Kan banyak pujian-pujian dari masyarakat. Oh, si A itu bagus sekali ya, sering berbuat baik, berbicara baik, sering bersedekah, sering membagi rezeki, sering senyum. Coba kalau kita nggak baik, oh si A itu nggak pernah bagus. Karena apa? Berkawan pun nggak mau dia, gotong royong pun nggak pernah ikut. Apalagi soal sumbang-sumbangan. Jadi makanya kita ini berbuatlah baik, cari nilai yang baik. Nilai itu bisa kita peroleh dengan perbuatan kita. Jadi makanya kita hidup ini haruslah ya berbuatlah baik. Makanya kita selalu kesadaran. Maka selalu untuk mencapai kesadaran ini selalulah kita berdoa. Dengan melaksanakan introspeksi. Setiap hari kita introspeksi, kita kaji diri kita sebelum mau tidur. Apa yang sudah saya perbuat untuk diri saya? Apa yang sudah saya perbuat untuk keluarga saya? Apa yang sudah perbuat untuk negara ini? Kita kaji berapa dia, berapa yang sudah saya perbuat, berapa yang sudah saya kerjakan, mana lebih baik yang baiknya, apa yang jeleknya. Jadi untuk kita semua berbuatlah baik, untuk mencapai kita kepada nilai dan keberhasilan. Karena pada dasarnya manusia ingin berhasil, ingin tercapai apa yang dicita-citakannya. Karena manusia nggak ada yang nggak punya cita-cita. Cumannya kadang cita-cita kita ini menyimpang dari yang kita harapkan. Kita mau jadi dokter, nggak jadi dokter ya kerja di rumah sakit, kan ke situ juga arahnya. Mau jadi guru, nggak jadi guru ya jadi tenaga tanda usaha, mengajar juga namanya. Yang penting ada cita-cita, karena cita-cita ini harapan, tujuan. Jadi kalau kita dalam hidup ini nggak ada tujuan, bagaimana kita mau berusaha? Harus ada tujuan lah. Tapi carilah tujuan yang baik. Yang baik menurut kita, baik menurut keluarga, dan baik menurut negara. Jadi dengan demikian kita kerjakan semua. Baik-baik kita laksanakan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ini dunia dan akhirat berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya manusia ini tujuannya adalah untuk akhiratnya semua ini. Maka kita berbuat baik. Maka kita selagi masih hidup ini sadar kita sebagai manusia. Bagaimana caranya? Ya kita kerjakan saja yang baik. Kalau masih belajar ya belajar. Kalau belum tahu ya belajar. Kalau udah tahu ya ngajar.
Supaya apa? Supaya berkembang. Nah, karena manusia ini nggak ada manusia yang bodoh, manusia cerdas. Karena pada dasarnya manusia ini dilahirkan seperti teori tabula rasa, seperti kertas putih. Kertas putih itu, mau apa kita bikin warnanya? Tergantung kita. Jadi warna-warna yang kita bikin itu tergantunglah kepada kita. Mau warna apa kita bikin? Jadi yang membuat warna itu salah satu adalah keluarganya. Lingkungan keluarga. Setelah keluarga, barulah kita masuk ke dalam keluarga lingkungan sekolah. Jadi makanya keluarga dan sekolah itu dia timbal balik, harus kerjasama. Nggak bisa kita lepaskan, udah di sekolah udah diajar semua. Nggak sanggup kali gitu sekolah. Sekolah dia mengarahkan, meneruskan pendidikan di rumah, diteruskan di sekolah. Jadi makanya harus ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Supaya apa? Supaya terlaksana pelajaran tadi dan terwujud apa yang kita harapkan. Karena belajar ini harus kita tahu juga waktunya, kapan dia. Karena dalam belajar ini sama juga kayak bekerja. Bekerja usia produktif, usia yang produktif usia 15 sampai 40 tahun. Dalam belajar juga demikian, usia produktif 7 sampai 19 tahun. Itu yang produktif. Makanya kita ini belajar harus cepat. Di usia itu kita mampatkan. Kalau udah usia lewat dia itu, ya belajarnya ya hanya bisa juga belajar, tapi harus dia mengejar waktu. Tapi kalau usia itu dimampatkannya, untuk kelanjutannya ke sarjana dia akan mudah, akan enak. Jadi makanya tadi itu kunci kita di kesadaran berbangsa dan bernegara, kita kembangkanlah, bangkit kita ya, bangkit kita dari kemalasan. Jadi untuk pagi hari ini sekedar seginilah yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.